Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Gurah yang dikasihi Tuhan. Di dalam masa pandemi ini, tanggal 31 Januari 2021, GKI Gurah kembali melaksanakan ibadah secara daring. Kita percaya bahwa di tempat kita masing-masing, Allah hadir untuk memberkati kita semua selama ibadah berlangsung. Warta Jemaat GKI Gurah 31 Januari 2020 adalah sebagai berikut. Ucapan terima kasih, segenap majelis dan jemaat GKI Gurah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Kuswanto dari GKI Blimbing, Malang. Pada kebaktian online hari ini, kiranya Tuhan memberkati Bapak Kuswanto. Persidangan Majelis Jemaat untuk bulan Februari akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 pada pukul 12 siang di ruang konsistori. Pemberitahuan masa pelayanan Penatua Seta Dahana. Berdasarkan persidangan Majelis Jemaat GKI Gurah yang dihadiri para pelawat dari BPMK GKI Klasis Bojonegoro dan BPMS GKI SW Jatim dalam pelawatan hari Kamis 14 Januari 2021, kami menyampaikan bahwa proses kependetaan Penatua Seta Dahana di GKI Gurah tidak dilanjutkan sejak hari Kamis 14 Januari 2021. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk Penatua Seta Dahana dimanapun kelak Tuhan akan menempatkan di tempat pelayanan yang baru. Majelis Jemaat dan anggota Jemaat serta simpatisan GKI Gurah menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan pelayanannya selama ini. Tuhan memberkati kita semua. Yang berikutnya, Bapak Ibu, susunan panitia gerejawi, ketua untuk sepanjang tahun 2021 adalah Penatua Sarwo Edi, dan semua tim Bapak Ibu bisa membaca sendiri di warta. Kemudian berita selanjutnya, praktek kerja lapangan akhir pekan. Kami memberitahukan bahwa kami telah menerima mahasiswa praktek kerja lapangan akhir pekan PKLAP sejak 23 Januari 2021 sampai 26 April 2021 atas diri Saudara Hosea Mahanaim Rianto. Demikian pemberitahuan kami, mohon perhatian dan dukungan doa segenap jemaat. Berikutnya, ibadah anak dilaksanakan secara daring, ibadah dan persekutuan pemuda remaja dilaksanakan onsite setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan yang terakhir, ibadah rumah tangga dilaksanakan secara daring juga setiap hari Kamis. Mohon Bapak Ibu akan bisa ikut bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama beribadah, kita akan bangkit berdiri, dan kita akan memuliakan Dia. Kita memuji Tuhan dari lagu KJ. Allah yang agung, Maha Esa.
Mari saudara, kita akan bersama-sama untuk memulai kebaktian pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Tiada bandingan yang sepadan. Dan segala hal yang ada di alam semesta berada di dalam kuasanya. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna hendaklah terus memuji dan memuliakan Tuhan. Karena hanya Dialah yang patut kita sembah. Pujilah Dia, dengarkanlah Dia, dan lakukanlah perintahnya. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mungkin kita tidak begitu banyak aktivitas di luar rumah oleh karena pembatasan, mungkin kita banyak yang melakukan pekerjaan di rumah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita pun juga ada di dalam dosa. Oleh karena itu mari kita bersama-sama sebelum kita melanjutkan kebaktian kita bersama-sama untuk mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala rimpah dan juga berkat yang Engkau berikan, sehingga kami pada hari ini dapat berkumpul bersama keluarga kami, bersama orang-orang terdekat kami, untuk kami bersama memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kebaktian hari ini, walaupun via online. Pada kesempatan ini Bapa, kami bersama mengaku akan kesalahan kami, akan dosa-dosa kami yang kerap kami lakukan, di mana kami kerap kali lalai, kami kerap kali abai. Seringkali kami memberontak dengan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Seringkali kami berbuat dosa dengan melakukan kesalahan yang menyakiti diri sendiri, menyakiti keluarga kami, dan menyakiti orang lain. Bahkan lebih lagi kerap kali kami juga menyakiti dan mengecewakan Tuhan. Kami sadar bahwa banyak perbuatan buruk yang telah kami perbuat, baik kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Semuanya ini tidak lepas oleh karena kami terlalu keras, kami terlalu egois. Untuk itu Bapa,
mohon belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Kami mohon Engkau mengampuni akan setiap kelemahan dan juga dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi kita semua yang telah mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, tentunya Tuhan bersedia mengampuni, dan saat ini Tuhan memberikan berita anugerah untuk kita semua. Dari Efesus pasal 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya. Kita memberikan salam damai untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, dan untuk sesama kita. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersama berdoa. Mari berdoa. Bapa, kami tahu keterbatasan kami, baik pikiran kami maupun juga langkah gerak kami. Oleh karena itu, sebelum kami membaca sabda Tuhan, biarlah Engkau menerangi akan setiap pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga apa yang akan kami baca bersama sungguh akan memberi inspirasi, pengertian, pemahaman bagaimana seharusnya kami hidup sebagai milik kepunyaan Tuhan,
dan bagaimana kami boleh mensyukuri akan setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati akan setiap kami yang akan membaca firman ini untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama untuk membaca dari Injil menurut catatan Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulia. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengherdiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian kitab Injil bacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah setiap saudara yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Takjub pada kuasa Allah. Itu tema kita di penghujung bulan Januari 2021. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu dan saudara boleh setuju atau tidak dengan pendapat pendeta dan sekaligus teolog Karl Rahner namanya, yang berkata, jika ada penyebab utama orang-orang tidak percaya pada Kristus, sesungguhnya penyebabnya tidak lain adalah orang Kristen itu sendiri. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, sesungguhnya penyebabnya itu tidak lain adalah orang-orang Kristen itu sendiri. Saudara, ucapan ini tentu ada benarnya. Mengapa? Sebab banyak orang Kristen yang hebat kalau dia berbicara, banyak orang Kristen yang hebat ketika dia mengajar, ketika bercerita tentang Tuhan, bercerita tentang kasih. Namun mereka tidak bisa menjalankan apa yang dia ajarkan. Dia tidak bisa mengasihi sebagaimana yang dia ceritakan. Bahkan hidupnya bertolak belakang. Suka menipu, suka ngapusi, bahkan juga
tidak segan-segan ketika ada kesempatan juga mereka melakukan korupsi. Sehingga banyak orang kecewa melihat gaya hidup orang Kristen yang demikian. Sehingga banyak orang kecewa melihat gaya hidup orang Kristen yang bertolak belakang apa yang diucapkan, apa yang diajarkan dengan apa yang dilakukan di dalam kehidupannya. Jadi tindakannya sungguh-sungguh bertolak belakang dengan ajaran yang Tuhan Yesus Kristus perintahkan. Nah, bagaimana mereka akan hidup menjadi berkat? Tentunya menjadi batu sandungan, iya. Nah, inilah persoalannya. Jadi kata pendeta sekaligus teolog Karl Rahner menjadi benar. Bahwa penyebab orang tidak percaya kepada Kristus tidak lain oleh karena perilaku orang Kristen itu sendiri. Perilaku yang bertolak belakang dari apa yang dia omongkan dengan apa yang dia lakukan di dalam kehidupan hari demi hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membaca Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28 yang mengisahkan ketakjuban banyak orang ketika dia mendengar ajaran Yesus, ketika dia mendengar pengajaran Tuhan Yesus di rumah ibadat. Di mana Yesus memberitakan sesuatu yang dikatakan oleh orang banyak itu berbeda dari kebanyakan para pengajar, dari ahli-ahli agama pada zaman itu. Ini dalam teks dikatakan seperti itu. Jadi mereka yang mendengar pengajaran Yesus mereka takjub. Mengapa? Karena Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Saudara-saudara, memang Injil Markus tidak menceritakan pengajaran yang bagaimana yang Yesus ajarkan. Tetapi saudara-saudara, saya setidaknya memiliki dua yang menjadi alasan keberbedaan pengajaran Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa Yesus mengajar dengan otoritasnya. Jadi dalam teks kita tadi muncul di sana. Jadi kalau ahli-ahli agama itu mengajar dengan otoritas yang lain, tetapi Yesus ini mengajar dengan otoritasnya. Bahkan roh-roh jahat pun dikatakan kabur, takut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menegaskan sesungguhnya siapa Yesus? Siapa Tuhan Yesus yang sedang mengajar, siapa Tuhan Yesus yang sedang bersama dengan dia, yang tidak lain adalah Allah. Yang tidak lain adalah Mesias yang hadir di tengah-tengah umat. Ya, jadi Yesus mengajar dengan otoritasnya. Hal ini membuktikan bahwa siapa sesungguhnya Yesus. Seperti ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dikatakan inilah anak yang aku kasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi pengajaran itu menegaskan sesungguhnya siapa Yesus yang tidak lain adalah Mesias. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Yesus bukan hanya pengajar. Yesus bukan hanya ahli untuk berbicara, ya, mengajarkan Injil, mengajarkan Taurat, mengajarkan Mazmur. Tetapi Yesus adalah orang yang menghidupi apa yang diajarkannya. Ini yang penting. Sehingga banyak orang itu takjub karena Yesus bukan hanya mengajar, tetapi Yesus melakukan apa yang diajarkannya dalam praktek karya yang nyata. Jadi sebagai pengajar,
sebagai pemberita kasih, Yesus melakukan kasih itu dengan nyata. Dan inilah yang terjadi di dalam bacaan kita. Jadi ketika Yesus mengajar, ketika Yesus berbicara, dikatakan oleh teks di dalam ayat 23, dikatakan ada orang yang kerasukan roh jahat, berteriak-teriak dalam ayat 23. Lalu tanpa orang itu meminta, ketika Yesus melihat orang itu, ayat 25 memperlihatkan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang yang kerasukan roh jahat itu. Jadi Yesus mengherdik dan Yesus meminta roh itu keluar dari tubuh orang itu. Saudara-saudara, kepedulian Yesus yang berbeda dengan para ahli Taurat, inilah yang membuat banyak orang melihatnya dan banyak orang takjub. Sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 27. Semua orang memperbincangkannya. Jadi oleh karena Yesus berbeda. Ya, yang pertama berbeda, Yesus melakukan otoritasnya. Lalu yang kedua, Yesus menghidupi apa yang dia ajarkan dengan nyata. Jadi kepedulian terhadap orang yang kerasukan itu salah satu yang menjadi bukti nyata akan kepedulian Yesus, Sang Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini berjudul takjub pada kuasa Allah. Seperti banyak orang yang ada di rumah ibadah di Kapernaum dalam Injil Markus pasal 1 bacaan kita pun tentu sebagai umat Allah juga dibuat takjub atas banyak hal yang Allah telah lakukan dan perbuat di dalam kehidupan kita. Memang jika kita menilai ketakjuban itu hanya oleh karena hal-hal yang sifatnya besar, yang sifatnya spektakuler, mungkin kita tidak pernah akan menjadi orang yang takjub akan kuasa Tuhan. Jadi kalau kita hanya berpikirnya mujizat yang besar, berkat yang besar, memindahkan gunung, ya tentu kita tidak pernah melihat ketakjuban atau kita tidak pernah merasa takjub kepada Allah. Tetapi ketika kita bisa sungguh-sungguh merefleksi dengan sungguh-sungguh apa yang sebetulnya terjadi di dalam kehidupan kita hari demi hari, kita akan takjub oleh karena kemahabesaran Tuhan. Saudara-saudara, suatu hari di sebuah panti Wreda ya, yang berisi para lansia, pada saat itu sedang diadakan satu persekutuan rutin. Biasanya sebelum ada pembacaan firman, lalu ada siapa yang mau bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Lalu ada seorang oma yang tiba-tiba menunjukkan jari tangannya dan dia bersaksi. Apa yang oma akan saksikan, tanya si pengkhotbahnya. Lalu oma ini hanya berbicara bahwa saya melihat kebesaran Tuhan hari ini luar biasa di dalam hidup saya. Oleh karena hari ini saya masih bisa bangun. Saudara-saudara, mungkin bagi kita yang baik, sehat gitu ya, mungkin bangun itu ya biasa, kalau tidur ya pasti bangun. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara merenungkan sungguh, bukankah banyak orang juga yang tidur dan bablas tidak bangun, alias langsung meninggal. Nah saudara-saudara, ketika
hal-hal kecil seperti ini sungguh-sungguh dirasakan. Kita sungguh-sungguh petani kalau orang Jawa bilang. Kedahsyatan, kebesaran Tuhan, ketakjuban Tuhan ini luar biasa. Bukan hanya membuat kita hari ini bisa bangun dari tidur. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa berkarya. Apalagi di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, kita masih bisa melakukan sesuatu yang besar, yang baik bagi orang lain. Bukankah itu juga semua oleh karena kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan hanya menilai keajaiban Allah itu dari sesuatu yang selalu spektakuler saja. Karena hal-hal yang kecil yang mungkin kita tidak sadari seperti Oma tadi pun juga itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Jadi tema takjub pada kuasa Allah yang ditemakan pada hari ini sesungguhnya mengajak kepada umat, mengajak kepada setiap kita bagaimana hidup meneladan akan kasih Kristus, yakni hidup menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang membuat orang lain dapat teringankan akan bebannya. Jadi ketika orang yang kerasukan setan, yang menderita di dalam bacaan Injil Markus pasal 1 tadi, lalu diringankan bebannya oleh Yesus. Sehingga membuat banyak orang takjub. Sesungguhnya ketakjuban itu mengajak kepada setiap kita juga. Untuk kita juga menjadi berkat. Hidup kita menjadi berkat. Meringankan juga beban orang yang ada di sekitar kita. Sehingga pun mereka nanti juga melalui apa yang kita lakukan. Mereka menjadi takjub atas apa yang Allah sudah perbuat juga di dalam hidupnya. Nah, bagaimana caranya agar hidup bisa menjadi berkat? Pertama-tama saudara-saudara, kita harus konsekuen. Ya, ini penting. Konsekuen itu artinya selaras apa yang kita katakan, selaras dengan apa yang kita karyakan. Apa yang kita omongkan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita bicarakan, ya hendaknya itu kita lakukan di dalam kehidupan nyata. Jadi kalau orang Jawa bilang itu manunggaling ati, lati, lan pakerti. Ya, jadi manunggaling lati itu berarti mulut bicara, ati itu berarti pikiran, lalu pakerti itu berarti perbuatan. Jadi antara apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, itu konsekuen. Dan inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kasih, Yesus mengasihi dan kasih Yesus tanpa batas. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang pengampunan, Tuhan Yesus mengampuni. Dan pengampunan Tuhan Yesus pun tanpa batas. Tidak melihat orang itu siapa, dari golongan apa, dari suku apa, kesalahannya sebesar apa, tidak. Bahkan penjahat yang sangat jahat sekalipun ketika berada bersama-sama di atas kayu salib, ketika minta pengampunan, Yesus pun mengampuni. Bahkan penjahat serdadu-serdadu yang telah menganiaya Yesus pun mereka belum minta pengampunan, Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni. Jadi manunggaling ati, lati, lan pakerti itu penting. Itu kalau kita mau konsekuen berarti antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus selaras. Pendeta Eka Dharma Putra pernah menulis buku yang berjudul 10 tipe orang yang menyebalkan katanya. Jadi ada 10 orang atau 10 tipe orang yang menyebalkan. Ya, bukunya tipis gitu ya, tapi isinya lumayan. Nah, isinya itu orang-orang yang ciri-ciri orang-orang yang menyebalkan gitu ya. Salah satunya itu ditulis oleh Pak Eka adalah manusia 1000 janji.
Jadi omong tok itu janji tok itu bablas kabeh itu. Ya, kalau seperti itu tentu menyebalkan. Nah, itu yang pertama, konsekuen supaya kita caranya bagaimana supaya hidup menjadi berkat. Lalu yang kedua, saudara-saudara, supaya hidup kita menjadi berkat, memiliki hati yang peduli pada nasib orang lain. Kasih itu peduli, kasih itu murah hati. Jadi ketika Yesus bertemu dengan kondisi orang yang tadi dikatakan dalam teks Injil Markus 1 ya, ayat 25 dikatakan kerasukan itu, lalu Yesus mengherdik. Ya, artinya membebaskan, melepaskan orang itu dari penderitaannya. Dan Yesus tidak diminta loh itu. Tetapi Yesus melakukan. Jadi Yesus peduli kepada nasib orang lain. Yesus membebaskan yang sakit itu. Yesus mempunyai maksud setidaknya agar para murid, agar setiap orang yang melihat peristiwa itu juga menemukan dan juga memiliki kepekaan hati terhadap setiap peristiwa yang dihadapi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi bangsa, bahkan dunia yang sedang dalam kabut oleh karena pandemi COVID-19. Kalau di bangsa kita juga ditambahi berbagai macam bencana, banjir, tanah longsor, lalu juga gempa bumi, dan sederet gunung meletus. Yang semuanya itu juga memberi dampak. Yang semuanya itu juga membawa akibat. Yang tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kehilangan nyawa. Nah, tentu pertanyaannya saudara-saudara, kadang-kadang kan apakah Tuhan itu tidak bisa membuat mujizat? Apakah Tuhan itu tidak bisa melenyapkan kabut yang sekarang ini sedang berada di atas bangsa kita? Saudara-saudara, tentu pertanyaannya bukan apakah Tuhan itu tidak punya mujizat. Tetapi menurut saya pertanyaannya adalah apa yang sesungguhnya direncanakan Tuhan dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut. Saudara-saudara, bila pertanyaannya itu dirubah seperti itu, ketika kita refleksikan, ketika kita gumulkan, pasti akan ada begitu banyak hal baik yang akan umat, yang akan manusia itu perbuat. Mulai dari berintrospeksi diri terhadap setiap peristiwa yang saat ini terjadi. Tentu ada begitu banyak hal yang harus kita benahi dari diri kita. Mungkin kita terlalu menjadi orang yang egois. Mungkin kita selama ini menjadi orang yang tidak peduli. Mungkin selama ini gereja kita hanya berpikir ya untuk gereja kita, untuk komunitas kita. Lalu ketika kita memperhatikan kehidupan berkeluarga, saudara-saudara, tentu pandemi ini lebih mengefektifkan hubungan. Ya, karena kan banyak yang bekerja di rumah, banyak yang beraktivitas melalui atau dari rumah, sehingga banyak waktu dengan keluarga. Ya, untuk apa? Ya, untuk banyak hal. Mungkin selama ini kita selaku orang tua mungkin bekerja siang dan malam, tidak mengenal waktu, sering meninggalkan ya anak-anak, mungkin suami sering meninggalkan istrinya, anak-anaknya untuk bekerja. Ya. Tapi sekarang harus bersama-sama, beribadah bersama di rumah. Yang mungkin selama ini ketika gereja ada dan buka tidak pernah ibadah bersama. Mungkin tugasnya yang berbeda atau mungkin karena sesuatu sehingga yang beribadah hanya mungkin istrinya atau hanya anaknya dan sebagainya. Tentu ada begitu banyak makna di situ. Lalu juga di tengah
kondisi kita yang saat ini kita hadapi bersama, kita menghayati ibadah yang sesungguhnya. Bagaimana kita sesungguhnya bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan. Bahwa dimanapun kita bisa bertemu dengan Tuhan dan mencari Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Tentu ini luar biasa, banyak begitu makna. Berbicara tentang kepedulian terhadap lingkungan. Tentu ini juga menjadi perenungan yang dalam. Ada begitu banyak makna. Ketika kita pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya maksud Tuhan dengan setiap peristiwa yang boleh terjadi dan kita hadapi pada hari ini? Semua memerlukan kepekaan hati. Nah, Bapak Ibu, itu yang kedua. Lalu supaya hidup kita menjadi berkat, yang ketiga tentunya berbicara tentang kita diajak kembali untuk merenungkan bahwa sesungguhnya agama, sesungguhnya keyakinan ini adalah inspirasi. Keyakinan itu harusnya menginspirasi umat, menginspirasi setiap orang yang meyakini, bukan menjadi aspirasi. Selama ini kadang-kadang keyakinan agama itu menjadi aspirasi untuk mencapai tujuan. Sehingga segala hal, segala cara dilakukan meskipun harus mengorbankan orang kan gitu. Tapi kalau keyakinan atau agama itu menjadi inspirasi, tentu ada begitu banyak kecerahan-kecerahan melalui agama, melalui keyakinan. Karena setiap keyakinan, apalagi Alkitab, apalagi Kristen, apalagi Tuhan Yesus mengajarkan begitu banyak hal yang bisa menginspirasi setiap umat untuk tidak egois, untuk selaras apa yang diajarkan dengan apa yang dilakukan, untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Ada begitu banyak hal ketika keyakinan itu menjadi sebuah inspirasi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidupi akan iman kita dengan benar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yang penuh keramahan, penuh kepedulian pada sesama. Sehingga pernyataan pendeta dan teolog Karl Rahner tadi yang mengatakan, jika ada penyebab utama orang tidak percaya Kristus, sesungguhnya penyebabnya tidak lain adalah orang Kristen itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kehidupan iman kita menjadi inspirasi untuk melakukan yang baik. Nah, selamat untuk berkarya, selamat untuk melakukan sesuatu yang baik, sehingga banyak orang yang akan percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melalui apa yang kita ajarkan, melalui apa yang kita pikirkan, melalui apa yang kita ucapkan, dan melalui apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Soli Deo Gloria. Mari kita mengambil saat teduh bersama. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita perbarui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, dimanapun mereka dirawat, dalam keadaan dan kondisi apapun juga kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka dengan kebaikan. Bahkan Tuhan akan memberikan kesembuhan, melepaskan mereka dari sakit dan penyakit. Sehingga saudara-saudara kami akan kembali pulih dan beroleh limpah sukacita. Kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan, jemaat GKI Ngurah, Tuhan limpahkan mereka atau limpahi mereka dengan rahmat, Tuhan limpahi mereka dengan rezeki serta kesehatan, berlimpah daya dan roh Tuhan supaya mereka juga tetap kreatif di masa yang sulit ini, tetap memperoleh kesabaran dan daya untuk melakukan berbagai terobosan usaha untuk menghasilkan rezeki yang halal. Dan hindarkan kami semua dari hal-hal yang buruk dan jahat. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat, badan-badan pelayanan yang akan melakukan setiap program kerja di gerejamu ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati, Tuhan kiranya berserta dengan saudara-saudari kami, supaya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, benar-benar menjadi berkat bagi gerejamu, bagi jemaatmu, bahkan juga bagi masyarakat di mana gereja ini ada. Berkati setiap mereka yang terlibat di dalam proses pelayanan, dan biarlah Tuhan melimpahkan sukacita untuk mereka semua. Saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, baik di tingkat pusat, tingkat daerah, terlebih lagi yang saat ini sedang berupaya untuk keluar dari pandemi COVID-19, yang tengah berjuang untuk kesejahteraan bagi rakyatnya, untuk melawan terorisme, radikalisme, intoleransi, juga upaya-upaya pemulihan ekonomi di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati, menolong akan setiap pemimpin kami, dari presiden sampai bupati, gubernur, bupati, wali kota, juga pemimpin-pemimpin di tingkat bawah. Biarlah semuanya boleh bekerja dengan sungguh-sungguh dan hindarkan mereka juga dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami ingin menyerahkan minggu ini di dalam tangan kasih Tuhan. Biar Engkau memberikan yang terbaik untuk kami, baik kami yang bekerja di rumah maupun kami yang tetap harus bekerja di kantor, di luar rumah. Biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapak. Inilah syukur kami,
Inilah doa syafaat kami. Semuanya ini kami alaskan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sehubungan dengan COVID pandemi yang melanda di semua tempat, termasuk di Kediri, maka persembahan Bapak Ibu bisa disampaikan dengan cara dimasukkan dalam kotak yang sudah tersedia di halaman gereja, atau Bapak Ibu bisa datang ke kantor gereja setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu mulai pukul 8 sampai jam 3 sore. Mari kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Alkitab seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita bersambut persembahan dengan memujikan pujian dari PKJ nomor 216 bait yang ke-1. Berdoa untuk persembahan ini. Tuhan, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana pada kesempatan ini kami boleh memberikan sebagian kecil dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh menjadi sarana pekerjaan-Mu di GKI Ngurah. Kiranya Tuhan tolong tangan-tangan yang mengelola persembahan ini mempunyai rasa takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Amin. Sekali lagi, segenap Majelis Jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan Bapak Pendeta Koswanto dari Blimbing, Malang. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Pak Koswanto sehingga beliau boleh terus memberikan pelayanan dimanapun beliau berada. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, dan atas pemberian persembahan ini saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.